pelajaran adik-adik tingkat SMA, baik yang baru masuk di kelas 10 ataupun yang ingin keluar dari kelas 12 dan ingin melanjutkan di jenjang yang lebih tinggi. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang manajemen. Proses dalam membuat suatu perencanaan, perorganisasian, pengendalian, serta memimpin berbagai usaha dari anggota organisasi, dan juga menggunakan semua sumber daya yang dimiliki untuk mencapai suatu tujuan. Ini saya akan menjelaskan tentang fungsi manajemen. Fungsi manajemen ada 4: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Maksud perencanaan adalah ialah proses dasar manajemen guna menentukan tujuan dan langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, pengorganisasian. Yang dimaksud pengorganisasian adalah proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas, tanggung jawab, dan wewenang sehingga tercipta kesatuan dalam rangka mencapai tujuan. Yang ketiga, pelaksanaan. Yang dimaksud pelaksanaan adalah fungsi untuk menggerakkan orang-orang supaya bisa bekerja sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan. Yang keempat, pengawasan. Yang dimaksud pengawasan adalah fungsi manajemen untuk mengoreksi kesalahan yang terjadi demi tercapainya suatu organisasi. Tadi sudah dijelaskan tentang apa itu manajemen dan fungsi manajemen. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur manajemen. Jadi, ketika ada fungsi manajemen, ketika tidak ada unsur manajemen, maka manajemen tidak akan berjalan. Jadi unsur manajemen yang pertama yaitu orang ataupun tenaga kerja ataupun yang disebut dengan manusia. Yang kedua itu biaya, dan yang ketiga itu bahan-bahan, dan yang keempat tata kerja, dan yang kelima itu pasar, dan yang terakhir adalah mesin-mesin dan peralatan. Jadi kembali lagi yang pertama manusia. Jadi ketika manajemen itu tidak ada manusia, maka di situ akan garing, tidak mendapatkan suatu perencanaan ataupun suatu kegiatan. Nah, yang dilanjut dengan yang nomor 2 yaitu biaya. Ketika seorang sudah memplanning apa yang ingin diproduksi tanpa adanya biaya, maka tidak akan berjalan seperti itu. Dan yang ketiga, bahan-bahan. Nah, ketika sudah tidak ada bahan-bahan, tidak ada biaya, meskipun ada manusia, maka manajemen atau planning yang sudah direncanakan itu tidak ada. Jadi kita harus menyediakan bahan-bahan dan biaya. Dan yang keempat yaitu tata kerja. Nah, ketika kita sudah merancang sesuatu atau program atau produk, maka kita harus menyusun tata kerjanya agar semua yang dirancang itu berjalan dengan lancar. Dan yang kelima yaitu pasar. Nah, bagaimana kita untuk bisa memasarkan suatu barang yang sudah ada, yang sudah kita produksi, yang sudah kita planningkan. Nah, ketika kita itu bingung dalam pemasarannya, maka kita gagal dalam mengatasi yang namanya manajemen seperti itu. Dan yang terakhir itu peralatan. Bagaimana kita itu mendapatkan peralatan agar supaya semua produksi-produksi yang akan kita buat melalui apa yang sudah kita pikirkan itu bisa berjalan dengan lancar. Yang pertama, manajemen produksi. Yang kedua, manajemen pemasaran. Yang ketiga, manajemen keuangan. Yang keempat, manajemen personalia. Yang kelima, manajemen administrasi. Manajemen produksi. Manajemen produksi merupakan rangkaian kegiatan yang terencana dan terkendali dalam rangka mengubah input menjadi output, serta melakukan evaluasi terhadap output melalui umpan balik. Manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran ialah kegiatan pengatur secara optimal dari fungsi pemasaran supaya kegiatan pertukaran atau penyampaian barang dari produsen kepada konsumen bisa berjalan dengan lancar dan memuaskan. Yang ketiga, manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah manajemen yang berfungsi dengan langkah-langkah guna mendapatkan dana yang dibutuhkan dan bagaimana penggunaannya dalam rangka mencapai tujuan. Yang keempat,
Manajemen personalia. Manajemen personalia merupakan fungsi manajemen yang bertanggung jawab terhadap sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan perusahaan agar tercapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen yang terakhir yaitu manajemen administrasi. Memberi perhatian pada pemberian layanan di bidang administrasi. Penggunaan alat yang efektif dan kemudahan pada bidang lain. Penerapan manajemen dalam kegiatan di sekolah. Jadi manajemen yang dilaksanakan di sekolah adalah manajemen sekolah. Dalam hal ini manajemen sekolah ialah mengatur agar seluruh potensi sekolah berfungsi secara optimal dan mendukung tercapainya tujuan yang ada di sekolah itu. Jadi perlu beberapa aspek atau potensi yang harus dijalankan. Pertama yaitu kepala sekolah. Jadi tugasnya kepala sekolah itu apa? Tugasnya kepala sekolah itu untuk mengawasi atau mengatur seluruh keadaan yang ada di seluruh sekolah seperti itu. Yang kedua, wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah itu kurikulum bertanggung jawab atas semua kegiatan belajar mengajar. Jadi untuk wakil sekolah itu fokus terhadap belajar mengajar agar proses belajar mengajar di sekolah itu berjalan dengan lancar. Terus yang kedua yaitu wakil kepala sekolah bidang kesiswaan yang disebut wakat, kalau di kampus wakat 3, kalau di SMA itu BK biasanya. Itu untuk mengatur siswa-siswa agar siswa tersebut disiplin dan bisa diatur oleh gurunya. Yang keempat yaitu wakil kepala sekolah bidang sarana. Wakil kepala sekolah bidang sarana ini bertugas untuk melihat apa-apa yang kurang atau yang dibutuhkan oleh sekolah atau yang dibutuhkan oleh siswa. Yang kelima yaitu wakil kepala sekolah bidang humas. Wakil kepala bidang humas ini adalah hubungan interaksi antara guru dengan wali murid. Nah, di situ tugasnya wakil kepala sekolah bidang humas ini untuk bisa belajar di rumah, tidak hanya menunggu di sekolah seperti itu. Terus yang keenam wali kelas. Wali kelas ini untuk bisa tugasnya itu sebagai mengelola dan menyelenggarakan administrasi kelas dan juga memberikan motivasi dan mendapatkan situasi KBM yang efektif kepada siswa. Itu sebagian dari tugas-tugas dari wakil kelas, wali kelas. Itu yang ketujuh yaitu guru PP.